Sahabat Al-Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'tuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah, silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Ikhwas sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita lanjutkan pembacaan hadis-hadis yang ada di kitab Riyadhus Shalihin. Kita masih di bab yang ke-54, bab fadlil bukai min khasyatillahi ta'ala wa syauqan ilaihi. Bab tentang keutamaan menangis karena takut kepada Allah taala dan karena rindu kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kita masuk ke hadis yang keempat dari bab ini. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluhu. Kata Rasulullah, ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah Azza wa Jalla fi dhillihi, dalam naungan Allah tabaraka wa ta'ala. Yauma la dhilla illa dhilluhu, di hari ketika tidak ada naungan selain naungan Allah. 7 golongan ini akan mendapatkan naungan Allah tidak lain di hari kiamat. Dan kita semua butuh kepada naungan Allah ini. Ketika saat itu matahari begitu dekat, semua orang kepanasan yang tidak terhingga, lalu 7 golongan ini mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Penyebutan 7 golongan dalam hadis ini tidak dimaksudkan untuk membatasi. Ada juga golongan-golongan yang lain yang tidak disebutkan dalam hadis ini, tapi juga dinaungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berdasarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lainnya. Terkadang Rasulullah menyebutkan angka-angka tertentu bukan untuk membatasi, akan tetapi golongan-golongan itulah yang sedang ditekankan, sedang dijelaskan kepada para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain. Siapa saja 7 golongan yang disebutkan dalam hadis ini? Yang pertama, kata Rasulullah, imamun adil, imam yang adil, pemimpin yang adil. Yang kedua, wasabun nasha'a fi ibadatillahi ta'ala, dan pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah ta'ala. Itu yang kedua, pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, warajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid, seorang laki-laki yang hatinya senantiasa terkait dengan masjid. Hatinya senantiasa terkait dengan masjid. Kemudian yang keempat, warajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, 2 orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah. Mereka bersatu karena Allah, juga mereka berpisah karena Allah. Ini yang keempat. Yang kelima, warajulun da'athu imra'atun zatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah, dan seorang laki-laki yang diajak oleh seorang wanita yang memiliki kedudukan dan memiliki kecantikan. Diajak apa? Diajak berzina, diajak berbuat yang tidak senonoh. Perempuan itu cantik dan memiliki kedudukan, tapi laki-laki yang diajaknya ini mengatakan, inni akhafullah, saya takut kepada Allah.
dia menghindar, dia tidak memenuhi ajakan dari wanita tersebut. Ini yang kelima. Yang keenam, kata Rasulullah, wa rajulun tasaddaqa bi shadaqah fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seorang laki-laki yang mengeluarkan sedekah, dia menyembunyikan sedekahnya tersebut hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Ini sebagai bentuk mubalaghah, saking dia merahasiakan infaknya tersebut sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Kemudian yang ketujuh, dan ini yang menjadi syahid dari judul bab ini, bab keutamaan menangis karena takut kepada Allah Ta'ala dan karena rindu kepada Allah. Nah, ini golongan yang ketujuh ini diantara dalilnya, yaitu warajulun dzakarallaha khalian fafadat ainahu. Seorang laki-laki yang menyebut Allah Azza wa Jalla, berzikir, menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala sendirian, khalian, fafadat ainahu, lalu kedua matanya mengalir, kedua matanya menangis, ya. Fafadat ainahu. Nah, ini yang masuk ke dalam bab ini, bab keutamaan menangis karena takut kepada Allah Ta'ala. Salah satu keutamaannya yang disebutkan dalam hadis ini, bahwa orang ini akan mendapatkan naungan Allah Ta'ala di hari kiamat. Kalau kita perhatikan 7 golongan yang ada di hadis ini, semuanya menunjukkan orang-orang yang istimewa, orang-orang yang utama, bukan orang-orang sembarangan, bukan amalan-amalan mudah. Semua yang disebutkan barusan dari 7 golongan, semuanya amalan-amalan yang luar biasa. Bagaimana ketika tadi diajak oleh seorang wanita yang cantik, umumnya orang-orang akan memenuhi keinginan tersebut, susah untuk menolaknya. Begitu juga orang bersedekah diam-diam, umumnya orang ingin memperlihatkan, ingin viral sedekahnya. Terkadang sembunyi-sembunyi kalau yang disedekahkannya kecil. Tulis hamba Allah. Kenapa? Karena kecil. Tapi ketika besar inginnya disebut, diumumkan, dan dia bangga dengan hal tersebut. Maka ketika dia menyembunyikan infaknya, ini sesuatu yang luar biasa. Dan banyak kejadian salaf bagaimana mereka berinfak kepada kaum muslimin, baru diketahui bahwa orang ini rajin berinfak itu setelah kematiannya. Dan ini sesuatu yang luar biasa ketika dia menyembunyikan amalnya ketika dia hidup, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menampakkannya kepada orang-orang. Dan ini satu karunia yang agung ketika amal soleh kita ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita telah meninggal dunia, menunjukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kabar gembira yang didahulukan kepada orang ini. Dan ini salah satu yang kita minta juga kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Rabb, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Penjelasan dari para ulama, kebaikan di dunia itu apa? Kebaikan di dunia itu maknanya, kata para ulama, adalah as-sanaul hasan, sanjungan-sanjungan yang baik untuk kita di dunia ini ketika kita telah meninggal dunia. Banyak yang menjadi saksi tentang kebaikan-kebaikan kita, walaupun kita sendiri sesungguhnya menyembunyikan amalan-amalan tersebut. Dan yang terbaik yang kita lakukan dalam amalan-amalan soleh adalah sebisa mungkin kita menyembunyikan amalan-amalan yang kita lakukan tersebut. Sebagaimana kita orang-orang yang takut diketahui oleh orang lain melakukan keburukan-keburukan,
kita juga berusaha menyembunyikan kebaikan kita. Begitu juga yang lainnya, dua orang laki-laki saling mencintai karena Allah Azza wa Jalla, bersatu karena Allah, berpisah karena Allah. Ini juga suatu yang luar biasa dari amalan kedua orang laki-laki tersebut. Umumnya orang berkumpul, berteman, berkelompok kalau ada kepentingan duniawi dengan orang tersebut, bukan semata-mata karena Allah Ta'ala. Dan yang menjadi syahid dari bab ini yang paling istimewa adalah ketika orang itu menangis saat dia beribadah, saat dia berdoa sendirian, saat dia berzikir, bermunajat terhadap Allah Azza wa Jalla. Dikala sendirian dia menangis, dan ini suatu yang utama. Kenapa? Karena kalau orang nangis takut kepada Allah, rindu kepada surga, rindu kepada Allah, takut dengan neraka, sendirian dia nangis, ini tidak ada rekayasa, dijamin tidak ada rekayasa. Kecuali kalau sendirian tapi pasang CCTV atau sengaja disimpan handphonenya di atas lemari, kemudian dia menangis-nangis. Nah itu lain lagi ceritanya. Itu jadi bukan sendirian lagi, dia bermaksud untuk viral dengan tangisannya tersebut. Berbeda kalau orang sedang berjamaah, orang sedang mendengar kajian misalnya seperti ini, rame-rame kemudian menangis. Mudah-mudahan dia benar karena takut kepada Allah Ta'ala, akan tetapi potensi rekayasanya, potensi tidak ikhlasnya itu sangat besar. Akan tetapi apa yang diharapkan ketika orang itu menangis, ketika tidak ada siapa-siapa, ketika sendirian sholat malam, ketika dia sendirian beriktikaf di masjid, kemudian menangis, berzikir pada Allah Ta'ala, baca ayat Al-Quran, dia tersentuh dengan ayat-ayat tersebut, ayat-ayat tentang surga, ayat-ayat tentang neraka. Kemudian kita berharap masuk ke surga dan kita takut dengan neraka tersebut, lalu kita meneteskan air mata di kala sendirian. Ini termasuk golongan yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat. Mudah-mudahan kita termasuk golongan-golongan tersebut. Syukur-syukur semua yang disebutkan oleh Rasulullah SAW ini kita bisa mengusahakannya. Dan Rasulullah SAW untuk yang poin yang terakhir barusan, ketika dia sendirian kemudian menangis karena Allah Tabaraka wa Ta'ala, karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah SAW juga banyak mendorong kita untuk sering-sering beribadah sendirian. Ada syariat iktikaf tadi, ada syariat sholat tahajud yang umumnya di saat itu orang-orang sedang tertidur. Dan kata Abdullah bin Salam, sahabat Nabi SAW, yang pertama kali saya dengar dari nasihat Rasulullah SAW ketika berhijrah ke Madinah, Abdullah bin Salam, dia masih waktu itu mendengar nasihat Rasulullah ini ketika dia masih beragama Yahudi. Dia melihat kerumunan orang sedang menyambut Rasulullah SAW. Abdullah bin Salam, dia penasaran apa yang sedang disambut oleh orang-orang Madinah ini. Maka dia ikut ngerubuti juga, ngintip-ngintip. Ternyata Rasulullah SAW dan Abdullah bin Salam mengatakan, wajah seperti ini wajah orang jujur. Dari wajahnya juga tampak aura Rasulullah SAW sebagai orang yang jujur, padahal dia belum pernah melihat sebelumnya. Dan yang pertama kali saya dengar dari nasihat Rasulullah SAW kepada kaumnya, kepada kaum muslimin, apa kata Abdullah bin Salam? Nasihat Rasulullah adalah ayyuhan nas afsus salam, wahai sekalian manusia sebarkanlah salam, wa at'imut ta'am, berilah makanan, bagikanlah makanan kepada orang-orang yang membutuhkan, wasilul arham, sambunglah kekerabatan, wasallu bil laili wan nasu niyam, dan salatlah di malam hari ketika orang-orang sedang tidur, tadkhulul jannata bisalam, niscaya kalian masuk surga dengan selamat. Kenapa? Karena ketika orang-orang sedang tertidur, ini relatif orang jauh dari rekayasa, akan tumbuh keikhlasannya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan ibadah yang dia lakukan ketika sendirian seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Ini hadis keempat yang kita baca pada siang hari ini. Insyaallah kita lanjutkan hadis-hadis berikutnya pada
hari-hari berikutnya. Wallahu tabaraka wa taala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'tuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah. Silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.